Kerangka tulisan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Yang pertama ada bagian pendahuluan, latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik penulisan. Yang kedua ada bagian pembahasan, menyusun gagasan, dan pembahasannya pun secara sistematis. Yang terakhir ada bagian penutup, bagian akhir, kesimpulan, bentuk dalil-dalil, sari atau tujuannya. Tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tidak mengalami pengurangan. Yang ketiga, data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Yang keempat, berfungsi sebagai miniatur dan prototip. Tesisnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam gagasan mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit baik di unit pertama maupun subunit menggunakan pasangan simbol dan konsisten. Yang pertama, merumuskan tesis. Yang kedua, menginventarisasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, mengulangi langkah kedua dan ketiga. Yang terakhir, menyesuaikan kembali tesis. Jenis kerangka tulisan berdasarkan perincian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerangka sementara atau non-formal merupakan suatu alat bantu, sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah. Yang kedua, ada kerangka mantap atau formal. Kerangka formal biasanya timbul dari pertimbangan topik yang akan digarap, bersifat sangat kompleks, atau suatu topik yang sederhana, tetapi penulisan tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Jenis karangan tulisan berdasarkan perumusan ada dua. Yang pertama, kerangka kalimat. Kerangka karangan yang disusun dalam bentuk kalimat lengkap yang menjabarkan ide-ide pokok karangannya. Yang kedua, kerangka topik. Ialah kerangka karangan yang dituangkan dalam bentuk frasa dan klausa sehingga tampak lebih praktis. Pengembangan ilmiah ada tiga. Yang pertama, spasial. Yang kedua, kronologis. Dan yang ketiga, berdasarkan topik yang ada. Sedangkan di pengembangan logis dibagi menjadi 7. Yang pertama, klimaks antiklimaks. Yang kedua, umum khusus. Yang ketiga, perbandingan pertentangan. Yang keempat, sebab akibat. Yang kelima, pemecah masalah. Yang keenam, familiaritas. Dan yang ketujuh, akseptabilitas. Kategori dalam karya tulis dibagi menjadi dua, fiksi dan non-fiksi. Fiksi yaitu karya sastra hasil rekaan penulisan berdasarkan realitas di sekelilingnya. Sedangkan non-fiksi itu rangkaian fakta hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat penulis.